Selamat malam GM Team and welcome to Dewan Pandit Indonesia. Welcome. Dan tentu saja hari ini kita live, jadi silakan buat kalian yang mau support kita, mau nanya langsung ke pandit-pandit kita. Karena tentu saja malam hari ini barengan sama gue Dazov dan bersama pandit fans Liverpool yang sedang dihantam oleh realita. Ada Om Sabtu Hari Rajasa, apa kabar? Baik. Baik, beran baik nih, Marian nih. Gak biasa gue kan Liverpool kalah. Rizal yang gak biasa. Kalau Rizal, gimana Zal? Kabar baik Zal? Wah, kabarnya sih baik, Oke. guanya baik, tapi mood itu emang agak-agak karena ini kayaknya momen gue mulai luntur kepercayaan gue sama ini pelatih. Kalau kata Bung Mulai Harpa nih. tadi calon-calon kita nggak nonton di midweek nih. Dan terus yang terakhir ada pandit yang thanks to Bung Harpa ya, karena timnya Arsenal berhasil bikin Premier League bakal ngasih 5 jatah lagi ke Champions League. Jadi masih ada chance untuk Liverpool. Bung Harpa apa kabar? Baik. Udah biasa. Kadang-kadang dihina, kadang-kadang diharapkan. Kan? Iya benar. Kasih Thanks to Bung Harpa. Tapi sebelum kita mulai, kita mau congratulation dulu ke timnas futsal Indonesia yang berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Vietnam tadi ya. Final Tipis lagi juga ya. ya, 3-2 ya. Juga 3-2. Semoga bisa membawa juara lagi ya setelah Amin. kemarin bisa lolos ke final melawan Iran tuh di Piala Asia Futsal kemarin. Dan langsung aja kita akan mulai malam hari ini dari hasil Liga Champion, di mana kemarin Atletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona di first leg. Tapi ini bukan cuma soal hasil, tapi juga soal perang filosofi. Nah, kita ngomongin soal Atletico Madrid dulu, di mana walaupun bermain secara sabar, nunggu momentum sampai akhirnya berhasil menghukum sedikit kesalahan dari Barcelona dan akhirnya berhasil menang. Mas Aryo, apa Yep. yang bikin Atletico Madrid ini sangat-sangat efektif di laga kali ini? Ini statsnya menarik ya. Kalau Atletico lawan Barcelona tuh dominan banget sebetulnya lawan Oke. Atletico ya. Kalau kita bicara di Camp Nou sendiri 19 kali main, 29 kali main, 19 kali kalah. 19 kali nggak bisa memenangi Oke. pertandingan. Artinya memang nggak pernah mudah buat Atletico Madrid itu bisa menang di Camp Nou. Baru kemarin akhirnya mereka bisa memenangi pertandingan. Bayangin dari 2012 dia udah ada di situ, tapi nggak pernah sama sekali pun menang di Camp Nou. Itu suatu bukti bahwa memang nggak pernah mudah, terutama kalau kita bicara Atletico. Cuman kalau kita pindahkan laga itu ke Liga Champion, walaupun Atletico-nya sendiri nggak pernah ngalahin mereka di Camp Nou, tapi mereka 2 kali menyingkirkan Barcelona di ajang Liga Champion. 2 kali mereka sampai ke final, 2 kali menuju finalnya mengalahkan Barcelona. Jadi kan ketika preview gue juga bilang nggak mudah bagi Barcelona, mengingat apa yang sudah dilakukan Atletico 2 kali terhadap Barcelona, terutama di ajang Liga Champion. Kalau dari sisi permainan kayaknya Atletico menjadi monster yang berbeda kalau Oke. kita bicara Liga Champion ya, terutama ketika lawan Barcelona. Kayak nggak ada takutnya, kayak mereka pede banget gitu untuk ngeladenin Barcelona. Cuman kalau harus melihat satu detail di pertandingan yang akhirnya mengubah jalannya laga, memang kartu merah itu, kartu merah terhadap Kubarsi, yang memang layak kartu merah juga. Dan kalau kita lihat sebelum momen itu terjadi, Barcelona tuh memegang kendali permainan luar biasa lah. Mereka bombardir Atletico, nyerang, sama sekali nggak dikasih kesempatan pegang bola Atletico. Tapi begitu kejadian di ujung babak pertama dan akhirnya disusul dengan gol langsung Gol lagi. oleh Julian Alvarez. Golnya juga keren banget, dan akhirnya itu yang akhirnya membuat momentum itu switch ke arah Atletico. Atletico bisa lebih laid back sedikit, mereka berharap untuk melakukan counter, dan itu pula yang terjadi di gol keduanya ya, ketika Sorloth masuk gitu. Jadi ya lagi-lagi gue nggak pernah capek untuk bilang high defense line Hansi Flick itu emang bahaya kalau memainkan sepak bola itu, kalau lo nggak betul-betul eksekusinya sempurna gitu kan. Berapa kali ya di musim sebelumnya Araujo juga momentumnya seperti itu. Iya. Nyengkat juga dan menjadi kartu merah. Lalu abis itu lupa gue, Eric Garcia atau siapa ya? Garcia pernah. Pokoknya tiga pemain ini pemain ketiga dalam momentum yang mirip banget, tinggal satu orang menuju gawang dan itu dilanggar. Dan kalau kita bicara Kubarsi susah menyalahkan juga. Kalau kita bicara jam terbang kan, Iya, betul. butuh pengalaman panjang, eksekusi yang sempurna, dan juga decision making yang tepat gitu. Kalau lo nabrakin pemain udah pasti dapat kartu. ya. Bahkan Van Dijk aja dengan modal pengalaman setinggi gitu waktu lawan Newcastle ya, Iya. dia melakukan itu juga dan mendapatkan kartu merah. Jadi memang ketika lo bermain dengan high defense line yang begitu tinggi, begitu ke crack lawan bisa lewat, ya itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Dan Barcelona
harus membayar itu dengan kalah 2-0. Dan kalau gue bilang Atletico ini ya sangat-sangat berbeda dan kita nggak bisa jadiin acuan pertandingan terakhir di La Liga ketika mereka kalah dari Barcelona di pertandingan tersebut. Tapi ini Atletico yang di Liga emang udah nggak punya urgensi apa-apa yang untuk dikejar karena Dan mereka nyimpan pemain semua loh itu. itu rotasi. Oh, iya. Lawan Barca dijadikan sebagai laga untuk rotasi. Waktu itu Lukman dicadangin, abis itu juga pemain-pemain Alvarez juga dicadangin. Jadi mereka sadar persis mereka udah nggak ngejar Liga, ngejar ke atas pun terlalu jauh, tapi untuk dikejar mereka juga udah nggak kekejar menurut gua. Jadi emang segala sesuatunya dipersiapkan untuk pertandingan ini dan itu well executed banget menurut gua. Karena ketika momen Barcelona tadi masih Haryo singgung Barcelona turun ke 10 pemain, mereka pun masih bermainkan sepak bola yang bagus menurut gue Barcelona. Tapi itu indikasi kalau Atletico tahu persis gimana cara untuk nyingkirin Barcelona di leg pertama ini. Bukan nyingkirin berarti bahasanya. Mengalahkan Barcelona di leg pertama ini karena sangat terukur. Mereka nyuri 1 gol di babak pertama dan nyuri gol di babak kedua. Itu momen mungkin serangan pertama mereka atau kedua mereka di momen di babak kedua ketika Barcelona udah main dengan 10 pemain. Jadi mereka tahu persis kapan mereka harus keluar dan langsung dapat gol. Itu bukti kalau Simeone semakin matang, walaupun udah matang banget sebenarnya udah 11 tahun. Tapi ini bukti, ini eksekusi pertandingan yang sangat luar biasa dan dia tahu persis gimana cara menang lawan tim Barcelona yang harus gue bilang minim pengalaman di momen-momen seperti ini. Kalau Dan bisa dibilang kan di awal tahun ini kan udah terjadi juga kan di Copa del Rey di mana 4-0, 4-0 Atletico dan ini bisa memperkuat mental advantage dari Atletico Madrid dong untuk menghadapi leg kedua nanti untuk pertandingan kali ini. Kita fokus ke pertandingan kali ini dulu, Bung Harpa. Iya, 2-0 di Camp Nou. Tadi Mas Aryo udah bilang setelah mungkin 20 tahun ya nggak pernah menang di Camp Nou. Banyak orang mungkin di awal-awal yang ya termasuk kita mungkin ya menganggap ini akan menjadi santapan buat Barcelona. Tapi dia lupa atau kita semua mungkin lupa Diego Simeone ini kan salah satu pelatih yang paling lama mungkin saat ini ya di dunia mungkin 12 tahun. 12 tahun mulai. Yang pasti gue ingat 2000 karena kebetulan 2 kali gue liput Liga 14 Champions. tahun 14 tahun. Iya, 2014 di Lisbon dan 16 itu kebetulan gue liputan dia juga kan. Iya. Dan pasti nggak kaleng-kaleng lah. Pasti dia udah tahu gitu ya bagaimana menyikapi keterbatasan situasi Atletico Madrid. Situasi Atletico Madrid ini kan kayak Arsenal waktu bangun Emirates kan. Dia harus hemat beli pemain gitu ya. Jadi dia tahu posisi dia pemain dia nggak segemerlap Barcelona. That's what they did gitu. Mereka bermain pragmatis, statistik gaya bermain udah jelas menggambarkan permainan Barcelona gila banget. Tapi kan at the end bukan siapa yang lebih banyak menguasai bola kan, siapa yang memenangkan pertandingan. Dan 2-0 away ya bukannya gue mendahulukan ya klasik Fresh mungkin mengatakan dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Tapi kalau melihat dari pattern yang udah ada, mereka akan main tanpa Kubarsi di Wanda Metropolitano, sudah mengantongi 2-0 dari Camp Nou. Harusnya sih fans Atletico udah siap-siap menyambut Arsenal juga nanti di sini. Arahnya fantasinya ke bawah-bawah. Jadi kayaknya ya kalau sedikit kita bicara yang trivia, semesta nih UCL agak-agak mendukung Arsenal juga. Iya, karena kita semua expect Barcelona kan. Arsenal malah gua agak kayak maybe yes, maybe no gitu ya. Mungkin lebih firm Barcelona, tapi ternyata dia yang kepleset. Ya walaupun tadi gue sempat lihat ada remontada, menurut gue nggak ada tuh remontada kalau untuk Atletico. Yang lebih mungkin malah Arsenal. Remonesa yang ada. Iya. Ikonik tuh, ikonik. Yang lebih mungkin Arsenal. Walaupun gue berharap salah prediksi gue. Karena kan 1-0 masih sekali di twist ketinggalan 1-0 kan udah bisa ini. Tapi ini lu ngadepin tim yang rajanya bertahan, main di Wanda Metropolitano udah unggul 2-0. Harusnya sih kalau nggak apes-apes banget, harusnya Atletico harus semifinal. Ya, walaupun ya Atletico pernah unggul 2-0 lawan Juventus, habis itu mereka kalah 3-0. Oh, yang si Ronaldo sama si Ronaldo Simeone hat-trick ya. Iya, yang itu, gini gitu ya. Iya, itu kan nunjukin bisa juga mereka dikalahkan di laga kedua. Cuman kan bedanya itu laga home yang mereka menangi. Sementara mereka kalahnya di laga away. Barcelona, kita bicara remontada di laga home juga. Kita nggak lihat mereka melakukan remontada di laga away gitu. Dan remontada terakhir mereka kapan sih yang selalu dibicarakan lawan PSG doang itu kan? Itu doang. Yang 5-3 ya. Iya, terus kalau ketemu tim-tim Spanyol mereka disingkirkan oleh Valencia juga seperti itu. Mereka nggak bisa balas di second leg-nya. Atletico tadi gue bilang 2 kali mereka bertemu. Chelsea mungkin yang segar, mereka sempat unggul kalah juga dari gol 2-2 ya waktu itu si Torres gitu. Jadi gue nggak lihat Barcelona punya kesempatan untuk
mendapatkan remontada itu. Ya kecil kesempatannya ada mungkin tapi sangat kecil. Iya. Dan Ada kalau- tapi kecil. Ada Coba- kecil, dan Atletico ini kan kalau tadi Bung Harpan nyinggung soal 2 kali dia final dan yang tadi Mas Aryo singgung soal Juventus. Atletico itu sebenarnya di Champions League mereka punya tools untuk menyakiti tim-tim langganan Champions League, tapi yang selalu nyakitin mereka itu Mr. Champions League alias Cristiano Ronaldo. 2014 ada Ronaldo, 2016 ada Ronaldo, 2019 ada Ronaldo di Juventus. Oh, iya Jadi bener ya. kalau lu ngapus satu iya. nama pemain bola yaitu Cristiano Ronaldo, mungkin Atletico dan Simeone akan punya trofi Champions League. Tapi karena ada dia, jadi belum nyampe-nyampe itu Champions League ya. Tapi Kalau musim 2014 sih Ramos sebetulnya ya. ini, Ronaldo-nya buka baju Mas, golin buka baju tapi dia. Menit Jadi 94 selebrasi. gitu. Mungkin Ramos bisa nyundul di menit terakhir karena ada Ronaldo di jaket Iya, Ronaldo. jadi tetap harus ada nih dia. Iya. Harus ada. Kalau namanya. Ronaldo eksekutor terakhir 2016. Ya, Iya, betul. penalti, ya, ya. Inilah Atletico, menurutku dari 8 tim yang tersedia, satu-satunya area yang mana lu nggak mau ketinggalan 2-0 untuk menghadapi leg kedua, yaitu lawan Atletico. Kalau lawan PSG, ya mereka punya reputasi kehilangan 2 gol. Tapi kalau ngomongin Atletico, terlepas dari yang tadi Cristiano Ronaldo, gue rasa ini tim paling horor buat lu bayangin ketinggalan 2 gol dan lu punya tugas untuk comeback. Ini tim kalau Di udah kandang pakai cara- Atletico. kandang Atletico. Kalau Lawan udah pakai cara Simeone lagi yang iya, kasarnya licik lah sangat. Nah. Dan di Cerdik. ada pembedanya tuh ya. Mas Aryo kan terlalu halus. Dan baru di bulan lalu juga 4-0, memang di leg kedua mereka kalah 3-0 lawan Barcelona, tapi itu udah sangat terukur banget menurut gue juga. Iya, iya, iya. si Simeone Tapi ini. kita beralih ke Barcelona di mana kemarin kan mereka main dominan ya. Bahkan penguasaan bola 64%. Tapi dominasi ini tidak berarti apa-apa ternyata. Gimana nih Bung Harpang lihatnya? Ya klasik lah. Kalau gue yakin banget 1 triliun persen Simeone udah tahu dia bakal dikepung, pasti udah tahu, dan dia nggak akan border. Oke, kita akan main bagaimana caranya bertahan dan kemudian counter, itu yang dilakukan dan berhasil. Apakah selalu berhasil? Enggak juga. Ya kadang-kadang itu yang selalu kita bilang, ada detail-detail kecil yang membedakan soal Kubarsi ya. Walaupun sebenarnya sentuhan dia sih nggak bikin jatuh, tapi kan kecerdikan lawan untuk memanfaatkan juga, atau kelengahan dia. Ya udah tahu, kayak Mas Aryo bilang, ya udah tahu lu dalam kondisi begitu disenggol ya pasti orang ngambil keuntungan kan. Anaknya Simeone lagi. Iya. Jadi ya itu tadi. Jadi memang Kecuali lo sliding, kalau sliding tuh masih ada pembelaan dari wasit gitu. Karena Iya. kan emang lo memang ngincernya bola gitu. Iya. Kalau ini kan udah jelas lo nabrak kaki, ya udah pasti. Jadi ya, tapi gue jujur ya, kalau dari penonton netral sebenarnya, bahkan kalau gue sebagai fans Arsenal tetap agak, gue kan tuh orang yang suka nonton bola gitu ya, suka. Gue sebenarnya lebih pengen Arsenal ketemu Barcelona gitu, lebih majestic sebenarnya gitu. Walaupun kalau ngeliat Karena lo takut ya sama Atletico ya? Gue sih nggak ada takutnya. Mau Arsenal nggak juara juga nanggung buat hidup gue. Cuman Udah mulai milih lawan. Masih ada Sporting. Udah ngeliat soalnya. nggak taunya sama Sporting ketinggalan. Kan tahun lalu gitu kan. Kita milih Inter apa milih Barcelona gitu. Iya, kalah sama PSG. Tapi memang nggak bisa bohong loh. Ini kalau kita bicara sedikit agak ringan ya. Sebenarnya dari mulai drawing aja juga, wah ini kanan agak-agak, Iya. agak-agak ini sih. Terus kan kita semua, come on lah, kita pasti rata-rata menjagokan Barcelona kan, Iya. flavornya. Tapi bisa At least di first leg lah paling at enggak. least di first leg lah. Atau Iya. let's say mungkin kalah tapi 1-0. Kalau kalah 2-0 dan tanpa satu pemain dan main di away kan, ya sorry, kelihatannya sih Atletico satu kaki udah melangkah di sana gitu. Ya walaupun ketemu nanti di final dari sisi kiri, ini ganas-ganas juga pasti Iya. kan. Let's say lah, with all due respect dengan mereka nih, PSG satu ketemu antara Munchen sama Madrid. Gak usah perlu respect lah. Oh, kalau gue selalu, karena gue respect dengan Liverpool, gue respect dengan Liverpool, jadi agak beda. Jadi let's say whatever lah yang nanti ke final, mudah-mudahan jangan Atletico lah kalau bisa ya. Beda. Even kalaupun bukan Arsenal, Barcelona nggak apa-apa deh gitu, biar seru kan. Oke, Nah, oke. ketemunya kan gila itu kan, PSG, waduh, Ngeri. Munchen itu Madridnya diacak-acak gitu. Tapi kalau tadi kata Mas Aryo kan high defensive line dari Barcelona ini kalau udah tahu caranya udah gampang banget ya keren. Zal, kalau menurut lu kemarin kan walaupun main 10 pemain Barcelona, tapi Hansi Flick masih tetap mempertahankan high defensive line ini. Dia emang taktik dia tuh ceroboh, Zal, menurut lu, Zal? Emang taktik dia, dan kalau lu Nggak ada- mengharapkan nggak ada dia taktik untuk lain. kalau kita mengharapkan dia untuk berubah, dia udah beberapa kali bilang ini ada cara dia untuk bermain, dan bahkan di leg pertama walaupun dihajar sama Atletico di Copa del Rey, itu kan dia bahkan tetap nganjutin skema tersebut walaupun kita udah sama-sama tahu, kita udah sama-sama lihat itu kelemahan utama Barcelona, dan high reward high risk yang dilakukan oleh tim tersebut, ya korbannya itu bisa terjadi momen-momen red card seperti itu. Tadi Mas Edo udah nyinggung 3 nama kan, ada Kubarsi, musim lalu ada si Eric Garcia lawan Monaco, musim sebelumnya ada juga Araujo. Jadi kalau lo main garis tinggi, walaupun yang Araujo Xavi ya itu sebenarnya Iya, ya, tapi iya. garis tinggi seperti itu dengan pengalaman back-back Barcelona, sebenarnya kalau lihat status nama back-backnya, siapa sih yang punya nama status di UEFA Champions League?
Araujo menurut gue belum punya pengalaman di level itu. Yang dia main di sama Xavi pun juga mainnya di ajang Europa League pada saat itu disingkirin sama MU. Kubarsi ini masih anak muda banget. Cancelo memang statusnya dia pernah main untuk City, tapi City juara ketika dia udah dijual. Jadi untuk status secara keseluruhan, back-back Barcelona pun juga minim pengalaman di level UCL dan rawan dihukum di game-game Lewandowski seperti ini. doang lah ya. Itu pernah juara, tapi di depan itu nggak terlalu berkontribusi di high defensive line yang menurut gua nggak terlalu sebesar itu. Jadi faktor pengalaman di lini belakang Barcelona itu sangat menyakitkan bagi mereka, dan keputusan mereka untuk nggak bergerak datengin back di Januari kemarin menurut gua dihukum di periode sekarang karena nggak ada Kubarsi nanti di leg kedua, sedangkan Kubarsi menurut gua itu back siapapun partnernya harus ada Kubarsinya, dan harus kehilangan dia gua rasa berat sih bagi tugas Barcelona di leg kedua nanti. Ya, tapi kalau kita back ke pertandingan kemarin kan ada kartu merah di Kubarsi. Ada juga momen kontroversial yang lagi-lagi terjadi nih. Ada Juan Musso yang kemarin Musso. nangkep bola dari kiper waktu goal kick. Coba kita lihat ada gambarnya kah untuk ini dia kita lihat. Nah, menurut Mas Aryo nih sebagai pakarnya nih. Ini lagi-lagi terjadi nih Mas Aryo. Iya, Sebelumnya iya. Arsenal sempat ya. Iya, Gabriel. Ya, ini kembali terjadi menurut Mas Aryo harusnya pelanggaran kah penalti untuk Barcelona? Iya, iya, harus karena kan memang bolanya sudah hidup ya, Iya. istilahnya bolanya sudah hidup. Kalau lo mau ngasih bola ke pemain itu, ya lo lempar kan, kiper dorong aja ke pemain apa backnya gitu kan. Lo gelindingin bola, biasanya seperti itu kan kiper melakukannya. Tapi by the time lo udah nyentuh, udah dihitung sebagai sebuah aksi untuk memulai kembali permainan. Ya lo udah nggak boleh megang lagi. Schoolboy error sebenarnya itu, gue nggak tahu kenapa wasitnya tidak memberikan itu sebagai sebuah pelanggaran penalti gitu ya. Dan Hansi Flick kan nyorotin ini banget ya. Walaupun ya dia selalu kalau ada kesalahan kan dia pasti mencari kesalahan-kesalahan kan. Padahal emang timnya outplayed aja sebetulnya di pertandingan kemarin gitu. Tapi ya untuk menambah luka ya mereka nggak dapat penalti sih, terbilang kontroversial sih kalau menurut gue. Harusnya itu penalti. Dan kalau gue lihat sih ada kebingungan ya, karena kalau gue lihat dari medianya Atletico, di insider Atletico itu bilang wasit sebenarnya di VAR itu ngelihat kejadian itu dan mereka ngerasa itu nggak perlu dihukum sebagai penalti, makanya nggak ada intervensi VAR karena akan terlalu kelihatan kayak anak kecil gitu, kayak nyari-nyari banget, handball, penalti, nggak mau itu terjadi di laga sebesar UEFA Champions League. Jadi menurut dari media Atletico mengatakan wasit di VAR nggak mengetahui ada hal itu terjadi di atas lapangan, jadi membiarkan hal itu berlangsung aja. Tapi di report dari Barcelona, bahkan Barcelona udah ngajuin ini ya protes ke resmi ke UEFA. Mereka mengatakan itu sebenarnya bola yang tadi dikatakan sama Mas Aryo udah restart statusnya karena bolanya dari situasi diem digulirin ke pemain yang di samping itu, dan bolanya ditangkap. Jadi kalau versi Barcelona katanya ini sesuatu yang seharusnya jadi penalti. Tapi kalau gue kilas balik ke kasus-kasus dalam 2 tahun terakhir terjadi di Arsenal itu nggak dihukum sebagai penalti, tapi terjadi juga ke Aston Villa di tahun lalu. Tyrone Mings dihukum Penalti. sebagai penalti. Jadi ada subjektivitas juga yang berperan di sini. Dan kalau yang kasus Arsenal, itu kasusnya karena wasit itu baru pertama kali mimpin laga knockout di UCL. Dia pengen ada kecenderungan bagi pertimbangan panelis di sana. Dia takut nama dia untuk laga sebesar itu pertama bagi dia di laga knockout bakal jadi sorotan dan dia takut mentalnya terserang. Itu pernah terjadi ke kasusnya Arsenal lawan Munchen. Tapi kalau untuk yang Aston Villa itu saklek banget wasitnya. Jadi terlalu sakit. Tapi kalau yang kasus ini gue ngeliat ada kecenderungan wasit nggak mau ngambil langkah seperti itu, Mas. Jadi ngambil langkah common sense aja. Jadi membiarkan pertandingan lanjut aja, Iya, dilakuin lagi. Dan apa kecenderungannya kan kalau kita lihat momentumnya itu sebetulnya nggak terlalu krusial ya, nggak terlalu penting, nggak ada pemain yang ngepres, sehingga kadang-kadang hal seperti itu emang dibiarin. Ya kayak lemparan ke dalam yang salah lempar, kayaknya sering deh kita lihat kan. slip Itu gitu. kalau di sini kan kayaknya penting banget salah lempar. Padahal itu kan nggak esensial dalam pertandingannya. Salah lempar bukannya ganti itu changing side ya? Ada foul ya. Iya, Ada foul. misalnya jadi enggak diulang. maksudnya kita melihatnya tuh salah lempar nih sebetulnya ya, tapi wasit play on karena itu tidak terlalu mempengaruhi pertandingannya gitu loh. Maksudnya nggak krusial untuk jalannya sebuah laga lemparan itu, kecuali lemparan yang model-model maksudnya arcade basket ya? Ya throw in. Throw in bukannya kalau salah juga dia Iya, kalau ininya. kan wasit ada yang melakukan itu sebagai lo salah langsung ganti sides gitu. Cuman ada sering banget kesalahan tapi dibiarin. Dia mungkin yang ke dalam kasus ini pun seperti itu gitu. Kesalahan tapi tidak membahayakan gitu loh. Tidak ada pressing dari pemain iya. Barcelona. Nggak ada advantage untuk Iya, iya. Barcelonanya Ya, gitu. ya ibaratnya. walaupun nanti kalaupun dapat penalti mungkin bisa mengubah keadaan, tapi balik lagi Atletico Madrid ini datang dengan rencana dan berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Tapi ya walaupun Barcelona punya taktik dan juga filosofi, tapi mungkin mereka lupa satu hal, soal efektivitas. Karena di UCL ini
kita ngomongin soal efektivitas adalah Gitu. segalanya. Dan di leg kedua nanti bakal jadi perang yang sangat besar, bukan cuma taktik tapi juga soal mentalitas. Nah, ngomongin soal efektivitas nih ya, buat kalian GM Team nggak pernah bosan, gue ingetin buat kalian yang nggak mau repot soal aki lemah, sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala, dan ada pilihan maintenance free juga. Jadi kamu nggak perlu khawatir untuk isi air aki lagi, tinggal langsung pakai aja. Nah, variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV semuanya ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen punya aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pakai GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Ini dia. Oke, sebelum kita ke bahasan berikutnya, gue mau bacain dulu sabaran yang udah masuk. Dari GM Team ada Vicky. Katanya ke Mas Aryo nih ya. Mas, coba 25.000 dari Vicky ya. Mas Aryo, jangan pesimis. Kita sering menang kok di kandang Atletico di Liga. Apalagi De Jong, Bernal udah balik. Optimis remontada leg kedua. Ya betul, karena kan tadi konteksnya Liga ya. Oke. Kalau kita bicara Liga, emang Barcelona Atletico sering diayam-ayamin sama Barcelona. Bahkan 45 kali mereka bertemu, 25 kali itu Barcelona menang. Oke. Sementara Atletico-nya cuma 8, yang 3-nya adalah di Liga Champions tuh. Jadi memang nggak mudah menurut gua, karena ya ini adalah di Liga Champions. Atletico yang berbeda. Lanjut, ada Kevin, berapa nih? Sama ya. 25.000 lagi. Mas Aryo kan fans Barca dan Liverpool. Menurut Mas Aryo, lebih mungkin Barca atau Liverpool yang remontada? Sikat, Ayo Mas, Aryo. saya mau denger Mas. Gua Apa Mas? Barcelona lah. Saya mau denger banget itu. Aduh, lawan PSG ampun dah. Gila Nah, emang pas banget banget. nih. Kita